ketiga, kita pelajari tentang sumber-sumber tulisan. Yang pertama itu kualitas informasi. Kualitas informasi itu sama dengan kita ibaratnya memasak. Bagaimana? Karena dalam sebuah tulisan kita harus mempunyai bahan-bahannya untuk membuat tulisan. Dan yang kedua, harus mempunyai sumber-sumbernya itu sendiri. Ibaratnya memasak, kita harus mempunyai bahan baku untuk menyajikan sebuah masakan. Sumber primer dan sekunder. Sumber informasi primer atau istilah first hand information, informasi dari tangan pertama, paling dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebaliknya, sumber informasi sekunder digunakan untuk bahan tulisan apabila kita tidak dapat memperoleh langsung informasi dari narasumber yang sesungguhnya atau tidak dapat membaca karya aslinya. Sumber informasi bisa berupa ingatan atau memori penulis sendiri ataupun catatan pribadi, informasi lisan, dan bahan-bahan tercetak yang memiliki berbagai jenis. Inilah sumber informasi menurut bentuk dan klasifikasinya. Informasi yang kita sadap dari berbagai sumber tersebut hanya digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, melengkapi. Sebuah tulisan seringkali memerlukan kelengkapan data dan fakta agar uraian yang dibuat lebih jelas. Dan bahan rujukan pustaka juga dapat memperkaya informasi yang disajikan sepanjang sejalan dengan topik atau gagasan utama penulis. Yang kedua, mendukung. Digunakan untuk mendukung pendapat atau gagasan penulis tentang satu hal sehingga lebih meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, memperkuat untuk lebih meyakinkan pembaca tentang urgensi tulisan atau telaahan yang kita buat seringkali harus diperkuat dengan pendapat penulis lain yang sejalan. Dan yang keempat, memperdalam. Digunakan untuk memperdalam atau mempertajam tulisan kita, terutama dalam bagian tubuh tulisan. Berikut jenis media cetak dan kegunaannya. Yang pertama, surat kabar, yang kedua buku teks, yang ketiga jurnal, dan yang keempat ensiklopedia, dan yang kelima kamus umum. Yang keempat, memanfaatkan internet. Tidak dapat disangka lagi bahwa kehadiran internet semakin memudahkan kita dalam mencari informasi, tidak terkecuali untuk membuat sebuah tulisan. Akan tetapi, tidak setiap jenis informasi boleh digunakan sebagai bahan tulisan. Intinya, hanya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenarannya yang layak digunakan. Balik lagi ke bab yang keempat, dasar-dasar penulisan. Yang pertama itu fondasi menulis. Layaknya seorang arsitektur yang ingin membuat bangunan, maka ia harus membuat bangunan yang kokoh dengan fondasi yang berdiri tegak. Dan apabila kita menulis, kita harus mempunyai kerangka tulisan dan outline-outline yang jelas sehingga membuat tulisan itu menjadi lebih baik. Tulisan yang dibagi atau dipecah menjadi beberapa paragraf memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memudahkan pemahaman. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu topik, gagasan, atau pokok bahasan. Istilahnya adalah unity yang secara harfiah berarti kesatuan. Dan yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan pembaca berhenti lebih lama daripada perhentian kalimat sehingga konsentrasi terhadap topik paragraf lebih terarah. Oleh karena itu, sebuah paragraf harus mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, unity, koherensi, dan yang terakhir adalah kalimat topik. Unity atau kesatuan dalam paragraf mengandung arti bahwa semua tulisan yang menyusun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal, satu topik tertentu. Yang kedua, koherensi. Unity menekankan pada isi atau substansi sebuah paragraf, sedangkan koherensi menekankan pada struktur dan interrelasi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Koherensi atau kepaduan merupakan syarat kedua dari sebuah paragraf yang baik. Sebuah paragraf dikatakan memiliki koherensi apabila gagasan-gagasan dalam tulisan mengalir secara logis dan saling berkaitan satu sama yang lainnya, yang disusun menuntut cara atau aturan tertentu. Sekian bab 3 dan 4 saya sampaikan, kemudian bab 5 dan 6 akan disampaikan oleh rekan saya Resti Ramdaniati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.